Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ngaos kita ingkang pundi kalau ini sampun dipun jelasaken bilih dawuhipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Allah mengusap sulbi Adam. Niki memberikan tambahan terhadap sebagian kisah yang disebutkan Allah dalam Alkitab Al-Qur'anul Karim. Kita sampun memaknai bahwa ada kontradiksi antara dawuh Kanjeng Nabi dengan Al-Qur'an. Tapi itu merupakan penambahan kisah menurut keterangan dalam kitab ini kok. Kalau hadis Nabi itu memberikan isyarat bahwa Allah mengusap maupun ini sulbi Nabi Adam yang kemudian keluarlah anak keturunannya, generasi pertama. Sedangkan Al-Quran surat Al-A'raf 172 itu merupakan informasi dari generasi pertama itu keluarlah generasi yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Karena kalimatnya adalah dan apa nih? Kalimatnya wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi-sulbi mereka. Jadi ini banyak sulbi. Sehingga di dalam kitab ini Ibnu Qayyim menjelaskan surat Al-A'raf 172 ini merupakan isyarat anak keturunan Nabi Adam dari generasi pertama. Ya, keluarlah generasi kedua. Yang generasi ketiga keluar dari generasi kedua dan selanjutnya. Kaitannya dengan penciptaan roh dipun jelasaken ada pendapat di karangan salaf dan kholaf tidak ada yang menunjukkan bahwa penciptaan roh sebelum penciptaan badan. Tidak ada keterangan yang menunjukkan penciptaan roh sebelum penciptaan badan. Ya. Jadi badan diciptakan, kemudian baru roh dimasukkan ke dalam badan itu. Adapun bila wonten keterangan riwayat hadis yang menjelaskan tentang roh diciptakan sebelum badan dalam tempo waktu 2000 tahun, menurut Ibnu Qayyim ini hadis ini isnadnya tidaklah sahih. Ya. Mengapa demikian? Karena dalamnya ada Utbah bin As-Sakan yang menurut Ad-Daruqutni dia adalah matruk. Begitu pula yang dikatakan Arto'ah bin Al-Mundhir. Sedangkan menurut Ibnu Adi sebagian hadisnya ada yang salah. Ya, begitulah pandangan ulama dalam menilai hadis. Tapi apa benar hadis ini betul-betul tidak benar? Allah a'lam. Ya, karena sekali lagi kita dibatasi oleh
Dawuh Allah Ta'ala, kulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Roh dan penciptaan itu urusan, dan tidak ada yang mengetahui wa ma utitu minal ilmi, dan tidaklah diberikan pengetahuan tentang roh itu kecuali sedikit sekali. Ya. Maka saya pribadi mengatakan bahwa apakah roh itu sesuai yang disampaikan hadis, ada keterangan telah diciptakan sebelum badan, yang hadisnya dianggap tidak sahih, ya. Atau roh itu diciptakan setelah badan, sesuai dengan pendapat di kalangan salaf dan khalaf. Pendapat salaf dan khalaf. Hadirin para jamaah santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Muhammad bin Hazm menjelaskan tentang firman Allah, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu Adam, lalu kami bentuk tubuh kalian. Yang dimaksud kami bentuk tubuh kalian di sini adalah anak keturunan Adam. Adam diciptakan, kemudian berikutnya anak keturunannya. Kami bentuk tubuh kalian, yang dimaksud di sini adalah anak keturunan Adam. Ya. Kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kalian kepada Adam. Jadi menurut Ibnu Abbas, kami menciptakan kamu, yang dimaksud dalam firman Allah tersebut adalah menciptakan Adam. Sedangkan kami bentuk tubuh kalian di ayat itu selanjutnya, dalam kalimat selanjutnya, yang dimaksud di sini adalah anak keturunan Adam. Untuk itu Mujahid juga menyatakan yang pernyataan Mujahid ini sama dengan Ibnu Abbas. Ya. Kemudian Mujahid ini memberikan penjelasan, lalu kami bentuk tubuh kalian. Maksudnya anak keturunan Adam ini dibentuk oleh Allah tubuhnya di dalam sulbi Adam. Di dalam sulbi Adam sudah dibentuk rancangannya. Ya. Kaitannya dengan ayat ini, Abu Ubaid memilih pendapat Mujahid. Yang mana di dalam ayat ini juga disebutkan bersujudlah kalian kepada Adam. Jadi setelah Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian Allah menciptakan bentuk tubuh anak keturunan Adam di dalam sulbinya Adam. Ini memang bisa diperdebatkan. Ya. Setelah itu Allah mengatakan kepada para malaikat supaya para malaikat bersujud kepada Adam. Ya. Menurut Abu Ubaid, jadi ini terjadi perintah Allah untuk bersujud, malaikat agar bersujud kepada Adam ini, perintah ini terjadi sebelum penciptaan anak keturunan Adam. Jadi Adam masih single. Ya. Anak keturunannya belum diciptakan. Ya. Maksudnya anak keturunannya belum lahir di muka bumi, belum ada, Adam masih single. Yang mana anak keturunan itu, namun demikian pembentukan mereka sudah terjadi di dalam sulbi, ya. Bahkan ini di dalam rahim. Ya.
Memang memahami kitab itu tidak mudah ya. Kita perlu perenungan. Sampai mau cek diri kadang-kadang juga ulet bahasa. Ya. Untuk itu di sini ada isyarat adanya tenggang waktu. Ya. Memang Allah itu memberikan pelajaran. Segala sesuatu itu ada prosesnya. Ada prosesnya. Termasuk penciptaan Adam sendiri itu ada prosesnya. Ya. Jadi ada prosesnya. Yaitu Allah mengutus Jibril untuk membuat kepalan-kepalan tanah. Dikepeli, diaduk dan dicampur hingga menjadi tanah liat. Kayak cilian kula mbiyen iku golek lempung. Kepeli kayak apa dibentuk begitu. Ini proses. Kemudian Jibril apa lagi? Ngepeli, ya. Diaduk dan dicampur hingga menjadi tanah liat. Kemudian membentuknya, baru kemudian meniupkan roh ke tanah liat itu setelah membentuknya. Nah, setelah roh dimasukkan situ, maka tanah liat ini berubah menjadi daging dan darah. Orang hidup dan dapat berbicara. Itu prosesnya. Jadi semua itu ada prosesnya. Allah memberikan pembelajaran kepada kita. Kita hidup pun jangan berpikir instan. Kita hidup itu perlu proses. Gak ono wong ujuk-ujuk moro-moro hebat, nggak ada prosesnya. Sampai dulu nggak bisa baca awalnya, sekarang bisa baca. Ada prosesnya. Maka proses ini harus dilalui. Jangan potong kompas menelikung, akhirnya merugikan banyak orang. Orang-orang yang suka menelikung itu orang-orang yang culas, ya, hidupnya disetir oleh nafsunya. Di dalam sebuah riwayat dijelaskan dari Ibnu Abbas, dari Murrah Ibnu Mas'ud dan beberapa orang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa setelah Allah selesai menciptakan apa yang disukainya, maka Allah berada di arsy, di atas arsy, ya. Dan kemudian menjadikan iblis sebagai penguasa di langit dunia. Para penjaga sebelumnya dari kalangan malaikat yang disebut jin. Jadi iblis itu nanti akhirnya membangkang karena iblis ini boten terima Adam. Dikengken sujud boten terima Adam. Karena dia merasa lebih istimewa. Terbuat dari api. Sedang manusia yang akan dijadikan khalifah itu terbuat dari lempung. Ya. Ono sing lempung putih, maka jadilah manusia yang putih. Ono sing lempung hitam, ada lempung hitam, lemah ireng. Ono lemah ireng. Maka jadilah manusia seperti orang Papua ireng-ireng. Ono sing coklat, kayak sampean iki coklat. Ono sing abang, sama abang ya. Dadi wong kaya wong Eropa, awake abang-abang. Ya. Itu begini. Ya. Jadi kemudian setelah diciptakan itu, Allah menyuruh malaikat bersujud. Semua sujud kecuali iblis. Yang iblis itu dulu juga bagian daripada malaikat itu. Ya. Yang taat sebelum Adam diciptakan. Sebelum Adam diciptakan. Ya, tapi dari bangsa jin. Jadi bangsa jin ini karena ketaatannya kepada Allah, maka naiklah derajatnya, sebutannya menjadi malaikat. Kok iso saged menungso mau nek saking taate
dipanggil bagaikan malaikat. Nabi Yusuf sing ganteng kaya ngoten niku. Maka ibu-ibu pembesar-pembesar Mesir waktu itu ketika ditunjukkan juga mengatakan in hadza illa malakun karim. Iki tutuk manusia iki malaikat. Jadi seperti itu. Ya. Nah, malaikat semua dikumpulkan, baik itu malaikat yang terbuat dari nur asli malaikat itu tadi, ataupun jin yang kedudukannya meningkat bagaikan malaikat. Orang yang protes. Okay. Dan akhirnya ono sing gak gelem sujud. Mulane Allah itu menciptakan manusia dan jin itu disuruh taat kepada Allah juga. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah, kepada aku. Tetapi kemudian di kalangan jin itu ada yang balelo, betul taat. Maka derajatnya diturunkan, akhirnya disebut menjadi iblis. Menungso ikan menungso sing betul taatan Gusti Allah. Ya. Maka derajatnya tuma rodat nau asfala safilin, dihinakan, direndahkan oleh Allah. Oke. Bahkan lebih hina daripada binatang. Ya. Hadirin para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang perlu kita ketahui, bahwa ada pendapat yang menyatakan bahwa roh diciptakan sebelum badan, dan ada pendapat yang menyatakan roh diciptakan setelah penciptaan badan. Ya. Ibnu Qayyim ini menjelaskan, ketika Allah sudah meniupkan roh di dalam dalam tubuh, dan roh itu masuk di dalam kepalanya, roh masuk melalui kepalanya. Ya. Mungkin ubun-ubunnya di sini, tapi tidak jelaskan kepala ini. Ya, mungkin melalui ubun-ubunnya, kayak bayi yang mendut-mendut ini. Ya. Tapi ini jelas melalui kepala. Maka ia bersin. Wahid. Para malaikat berkata kepadanya, kepada sini manusia pertama ini, ya, ucapkanlah alhamdulillah. Baru Nabi Adam dikei roh masuk di kepalanya, wahid mereka dari malaikat sampai mojo hamdalah. Maka Nabi Adam waktu itu mengucapkan alhamdulillah. Allah berfirman kepadanya, semoga Rabbmu merahmatimu. Dijawab oleh Gusti Allah, ya alhamdulillah, yarhamu Allah. Dijawab oleh Allah begitu, semoga Tuhanmu merahmatimu. Ketika roh itu masuk ke dalam matanya, maka dia melihat buah-buahan surga. Bisa dalam buah-buahan surga. Di bayi ini nek lahir pertama ya turun ketok. Tapi ini nek wis dileponi roh itu baru ketok. Ketika roh masuk ke dalam tubuhnya, maka dia menghendaki makanan. Roh merambat nang tubuhnya. Maka dia menghendaki makan. Sebelum roh sampai kedua kakinya. Ya, sampai kemudian kedua kakinya. Setelah roh sampai kedua kaki roh. Maka dia buru-buru menghampiri buah-buahan surga, ingin melangkah. Karena itu Allah berfirman, manusia itu dijadikan punya tabiat tergesa-gesa, kesusu. Oke. Punya tabiat tergesa-gesa. Wong dilarang wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Ya cedek ya. Kok sik sabar sik.
makhluk ngarai dolim. Menungso gak sabar, tergesa-gesa ingin mendekati. Ayo sampai nih lu udah seneng sampai arek. Ya. Kan goreng oleh mendekati. Ya. Goreng oleh mendekati. Tapi gak sabar kepingin mendekati. Kepingin gonceng. Kepingin apa maneh? Menggandeng. Kepingin apa maneh? Kepingin merangkul. Kepingin apa maneh? Hah? Kepingin apa maneh? Kepingin apa maneh? Gah. Kakek kok ngantuk ya. Ini manusia punya tabiat tergesa-gesa. Ya, kepingin mencium. Ya kan? Dan sebagainya. Ya. Nah, ini. Untuk itulah kemudian Abu Malik dan Abu Sholih menyebutkan kelanjutan hadis ini. Yunus bin Abdul A'la berkata, kami diberitahu Ibnu Wahab, kami diberitahu Ibnu Zaid, dia berkata ketika Allah menciptakan api, maka para malaikat gemetar, ketakutan sangat hebat. Mereka bertanya, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, mengapa engkau menciptakan api ini? Untuk apa engkau menciptakannya? Allah menjawab, untuk orang yang mendurhakaiku dari makhluk-makhlukku. Yang mendurhakai tak siksa. Ya. Malaikat gemetar ketika Allah menciptakan api. Sementara pada waktu itu Allah belum memiliki makhluk kecuali para malaikat dan bumi yang belum ada makhluknya. Sebab Adam diciptakan setelah itu. Ya. Lalu kemudian diciptakan Adam. Lalu beliau membacakan firman Allah, bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Surat Al-Insan ayat 1. Umar bin Khattab bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana waktu itu? Kemudian beliau bersabda lagi, para malaikat berkata, apakah akan tiba? Apakah akan tiba waktu kepada kita yang pada saat itu kami mendurhakaimu? Mendurhakai Allah. Mereka berkata seperti itu karena tidak melihat makhluk selain mereka. Allah menjawab, jadi malaikat pada waktu itu berkata, apakah akan ada tiba waktu kepada kita yang pada saat itu kami mendurhakaimu ya Allah. Mereka berkata seperti itu karena tidak melihat makhluk selain malaikat. Padahal waktu itu malaikat sangat taat sekali. Ya, Allah menciptakan api untuk orang-orang yang mendurhakai Allah. Loh, kenapa wong sing mendurhakai ya Allah? Wong awake dhewe kabeh iki padha taat. Allah menjawab, tidak, tapi aku akan menciptakan makhluk di muka bumi dan aku menjadikan di atasnya seorang khalifah. Dan seterusnya dari kelanjutan hadis ini. Ibnu Ishaq dikatakan, dan Allah lebih tahu bahwa Allah menciptakan Adam. Waktu itu berarti malaikat gak eruh. Nek Allah bakal menciptakan Adam. Ya. Kemudian meletakkannya. Allah memeriksanya selama 40 tahun sebelum meniupkan roh di dalamnya. Bisa kurungi ditiupkan roh itu dia kok periksa selama 40 mulane sampean niku nek lapo-lapo nek nyambut gawe sak gurunge di fix tenan diperiksa dhisik ya wis bener ta enggak iki tulisane kalimatnya nek ngetik misalnya ya nek ngitung wis bener ta enggak iki periksa dulu
diteliti dulu. Ini pelajaran yang bisa kita. Gak langsung ujuk-ujuk gawe. Tadi storno. Ya. Ngapain ngoten masak. Periksa dulu. Kurang uyah apa kakek uyah iki. Ojo masak malah gak diperiksa disuguhno. Jadi perlu diperiksa. Ada proses yang perlu kita lalui. Ya. Apa yang ngoten? Ada nerimo seseorang menjadi kekasihmu. Periksa dhisik. Ya. Kupingi lengkap enggak ngerti kupingi lurus tah situ enggak lurus. Ya. Jadi seperti itu. Jadi Allah memeriksa selama 40 tahun sebelum meniupkan roh di dalamnya. Hingga ia kembali menjadi tanah liat yang kering seperti tembikar. Jadi sampai tadi kering yang tidak disentuh api. Dikatakan Allah lebih tahu tentang roh yang masuk ke kepalanya. Ya. Allah lebih tahu tentang roh yang dimasukkan melalui kepalanya. Lalu dia bersin dan mengatakan alhamdulillah. Dan seterusnya dari kelanjutan hadis tersebut. Jadi ada prosesnya ternyata bikin menciptakan siapa itu? Manusia itu. Gak cukup dah. Karena akan menjadi sosok sebaik-baik bentuk. Mulanya sampai ini nek kepingin mendapatkan suatu kualitas yang bagus, itu perlu proses. Ya. Perlu proses. Perlu waktu. Dievaluasi, dinilai. Kalau menginginkan yang ideal. Ya. Gak sing penting. Oh, ono nyawa nih ngono. Niku. Wong Gusti Allah mau nalikane ngutus malaikat Jibril ke bumi untuk mengambil sebagian tanah dari bumi. Niku bumi matur. Ngomong bumi ketika mau diambil. Aku berlindung kepada Allah dari perbuatanmu yang hendak mengambil sebagian dari tanahku. Jibril ati njukuk itu. Sinten? Bumi ini berlindung kepada Allah. Nggih. Aku berlindung kepada Allah dari perbuatanmu. Perbuatan siapa ini? Jibril. Yang hendak mengambil sebagian dari tanahku. Lu krono bumi ini berlindung kepada Allah. Ketika mau diambil jauh perlindungan kepada Allah. Ibaratnya kita ini ada yang mau nopo ganggu, mau nyolek. Berlindung kepada Allah. Sampai mau disentuh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Oke. Begitu, oke. Padahal si lanang ini kan mak lanang itu. Kalau orang itu ayun kan kepingin nyekel. Kalau itu ayun itu mau ngawi-ngawi. Nah waktu itu ya karena perempuan yang ini menggoda dirinya, dia berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir. Itu auranya perempuan yang ngawi-ngawi itu bisa hilang. Nah, bisa. Karena laki-lakinya ini berlindung kepada Allah. Apapun. Ya. Kalau kita berlindung kepada Allah, maka Allah akan melindungi. Ya. Kok Jibril mau berarti mendekat tanah bumi ini sebagian saja. Buminya berlindung kepada Allah. Maka Jibril balik. Jibril kembali dan tidak jadi mengambil tanah. Seraya berkata, wahai Allah, tanah itu berlindung kepadamu, maka aku pun melindunginya. Maka saya juga melindunginya. Betul.
Pendet. Lalu Allah mengutus malaikat Mikail. Dan tanah pun berlindung kepada Allah dari perbuatan Mikail. Maka Mikail pun melindunginya. Lalu Allah mengutus malaikat pencabut nyawa. Israel, Jibril, Mikail, Israel. Dan tanah pun berlindung dari perbuatannya. Tapi malaikat pencabut nyawa ini berkata, aku juga berlindung kepada Allah untuk kembali kepadanya tanpa melaksanakan perintahnya. Jadi, pada sungkan kabeh. Maka dia mengambil dari permukaan bumi dan mencampurnya. Jadi yang mengambil ini malaikat Israel akhirnya. Karena apa? Malaikat Israel juga berlindung kepada Allah. Aku juga berlindung kepada Allah untuk kembali kepadanya ya, tanpa melaksanakan perintahnya. Karena aku kembali gak melaksanakan perintahnya, aku berlindung kepada Allah supaya aku bisa melaksanakan perintahnya. Maka dia mengambil dari permukaan bumi dan mencampurnya. Dia tidak mengambil dari satu tempat saja, tapi dia mengambil dari tanah yang berwarna merah, putih, hitam. Karena itu anak keturunan Adam kemudian lahir berbeda-beda. Ono sing hitam, ireng lempeng, ireng balap, peluntang, ya, dan lain-lain. Malaikat Israel pencabut nyawa membawa tanah itu naik ke hadapan Allah, hingga tanah itu menjadi tanah liat yang lekat. Ya, kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, Inni khaliqum basyaram min tin. Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi bir ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka bila telah kusempurnakan kejadiannya, kutiupkan kepadanya rohku, maka hendaklah kalian bersyukur dengan bersujud kepadanya. Allah menciptakan Adam langsung dari tangannya sendiri. Sedang agar iblis tidak menyombongkan diri di hadapan Allah, ya, dengan mengatakan engkau dapat menyombongkan daripada apa yang kuperbuat dengan tanganku, sehingga aku tidak dapat menyombongkan kepadanya. Jadi Allah menciptakan Adam dari tangannya sendiri. Istimewa ini, istimewa ya. Makanya ada orang itu sama-sama diberi, yang satunya yang memberi presiden, yang satunya yang memberi menteri, akan lebih terhormat kalau langsung sendiri presiden. Ya, jadi seperti itu. Jadi Allah menciptakan seorang manusia berupa jasad dari tanah selama 40 tahun. Selama 40 tahun. Di apa nih? Di apa kan selama 40 tahun? Diamati. Ya, saat itu ya. Untuk itu hadirin jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an dan Al-Hadis atau Athar menurut Ibnu Qayyim ini menunjukkan bahwa Allah meniupkan roh kepadanya setelah menciptakan badan. Jadi menciptakan badan dulu baru ditiupkan roh. Ya. Maka dari itu tiupan itu adalah ada roh di dalamnya. Sehingga sekiranya roh Adam itu diciptakan sebelum badannya, beserta jumlah roh-roh anak keturunannya, tentu para malaikat tidak akan heran atas penciptaannya. Ya. Nah, ini. Dan tidak pula heran terhadap penciptaan api, sehingga mereka bertanya, untuk apa engkau ya Allah menciptakan api ini? Sehingga dengan begitu para malaikat itu bisa melihat roh-roh Bani Adam, yang diantara mereka ada yang mukmin, kafir, dan baik serta buruk.
Karena semua roh orang kafir mengikuti iblis. Bahkan roh-roh yang kafir itu diciptakan lebih dahulu sebelum kekufuran iblis. Berarti Allah telah menetapkan kekufuran kepadanya setelah menciptakan badan Adam dan rohnya. Jadi kafir itu skenario yang tahu hanya Allah. Nah, udah bilang balik. Kamu kita buat termasuk ketulis skenario sing awan ini. Roh orang-orang kafir hanya terjadi setelah kekufurannya. Kecuali jika dikatakan semua roh itu mukmin kemudian menjadi murtad karena iblis. Jadi roh orang-orang kafir itu hanya terjadi setelah kekufurannya. Dari tulis dulu, baru kemudian diciptakan roh. Oh ini roh sing kufur bakale. Ibarat kalau sinetron itu ono skenario di sini. Sapa sing dadi mbok mban, sapa sing dadi mak lampir, sapa sing dadi sapa jenenge iku? Ala kondang, sapa sing dadi sembara. Iku wis tulis dulu, baru ditetapkan. Nah, seperti itu. Karena semua roh orang-orang kafir mengikuti iblis, bahkan roh-roh orang yang kafir diciptakan lebih dahulu sebelum kekufuran iblis. Sebelum kekufuran iblis, roh-roh orang kafir itu diciptakan lebih dahulu. Ya, karena waktu itu guru mana perintah sujud. Ya, tapi Allah sudah punya skenario. Siapa yang calonnya kufur? Roh ini sebelah kiri. Siapa yang taruh taat, roh sebelah kanan. Gitu. Bahkan roh-roh orang kafir diciptakan lebih dahulu sebelum kekufuran iblis. Berarti Allah telah menetapkan kekufuran kepadanya setelah menciptakan badan Adam. Jadi Allah menciptakan kekufuran kepadanya setelah menciptakan badan Adam dan rohnya. Padahal sebelum itu ia tidak kafir. Maka bagaimana mungkin roh-roh itu sebelumnya ada yang kafir dan ada yang mukmin? Padahal pada waktu ia belum kafir. Apa kekufuran itu terjadi pada roh? Hanya karena kesesatan iblis? Roh orang-orang kafir hanya terjadi setelah kekufurannya? Kecuali jika dikatakan semua roh itu mukmin kemudian menjadi murtad karena iblis. Siapa yang berhujah seperti ini untuk menguatkan penciptaan roh? Ada bertentangan dengan yang demikian itu. Ya, iblis itu hanya nanti menjadi asbab saja. Tapi sebenarnya sudah ada. Kodoknya itu juga tertulis. Makanya manusia ini disuruh berdoa. Bahwa menawi ana kodok-kodok sing mboten apik niki aja dirubah mbek Gusti Allah. Allahumma inna a'udzubika min su'il qada. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari buruknya ketentuanmu yang sudah kau tulis itu. Loh, kalau kita mau berlindung ya Allah melindungi, wong tanah aja berlindung kepada Allah, Jibril enggak berani kok. Jibril juga melindungi. Kecuali Israel juga berlindung kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah, pulang tidak membawa perintah, nanti aku diperintah ya. Aku berlindung, aku layak. Akhirnya Israel mengambil. Nanti iblis juga begitu, nggak bisa menggoda manusia tanpa seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya iblis minta, nah Gusti Allah minta supaya dikasih umur panjang. Untuk apa? Menggoda manusia. Allah ngijini, yes kudu lah, wis diizini wis. Makanya ono menungso sing kena digodha krana iblis wis njaluk izin tekan Allah. Ya. Supaya kita itu tidak kena iblis niku wau. Kita juga dikonjung tekan Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi padha kuat-kuatan dongo. Dongo kita itu gak temenan ya, ablas nek ambek iblis.
iblis wis bijine. Ya. Masya Allah, la haula wala quwata illa. Rahasia ternyata. Itu gak ngaji ini kan gak ngerti. Ya Allah, selamatkan kami dari tipu daya iblis kan. Di dalam keterangan ini ada hadis yang menyatakan dari Abu Hurairah tentang penciptaan alam. Terdapat pengabaran tentang penciptaan jenis-jenis alam. Alam itu banyak kan? Ada banyak jenis-jenis alam. Oke. Syekh Muhyiddin Chishti itu sampai juga menulis yang beliau ketahui itu alam itu lebih dari 100.000 alam. Ya. Lebih daripada 124.000 alam. Dan penciptaan Adam ditangguhkan hingga hari Jumat. Sekiranya roh itu diciptakan sebelum badan, tentunya roh itu termasuk bagian alam yang diciptakan Allah selama 6 hari. Ketika Allah menciptakan alam itu, penciptaan Adam itu ditangguhkan hingga hari Jumat. Sehingga sekiranya roh itu diciptakan sebelum badan, tentunya roh itu termasuk bagian alam yang diciptakan Allah selama 6 hari itu. Karena tidak ada pengabaran tentang penciptaan roh itu pada 6 hari itu, maka dapat diketahui bahwa penciptaan roh mengikuti penciptaan keturunan. Sementara penciptaan Adam sendiri terjadi pada 6 hari itu. Sedangkan penciptaan anak turunnya seperti yang sudah dijelaskan di atas. Ini pandangan Ibnu Qayyim berdasarkan dalil-dalil juga. Ini baru sampai dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu untuk sementara. Alhamdulillah kita sudah mengetahui awal penciptaan roh, awal penciptaan roh, awal penciptaan manusia, awal penciptaan keturunan daripada manusia yang pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam. Selanjutnya wallahu a'lam bishawab.